Shalom saudara, saya ingin membagi kebenaran firman Tuhan. Baru selesai beribadah dan saya merasa sukacita besar untuk membagikan hal ini. Bagaimana tentang situasi sulit yang dihadapi oleh Naomi dan anak menantunya Ruth. Di dalam situasi yang kelihatan berat, Naomi dengan pergumulannya sendiri di mana suaminya Elimelek meninggal, juga kedua anak terkasih Kilion dan Maklon juga turut meninggal, mengalami situasi depresi yang sangat berat. Dan di saat yang bersamaan Ruth mengambil keputusan juga untuk mengikut Naomi pulang kampung. Artinya dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenyamanannya, dan juga siap mengambil resiko pulang dengan mertua yang miskin melarat, yang tidak punya apa-apa lagi, sebab tanah kekayaan yang di Bethlehem itu sebelumnya sudah digadaikan sebelum mereka berangkat ke Moab. Dari kondisi yang sangat sulit dialami itu, di mana menunjukkan iman dari orang percaya, Naomi bertanya-tanya mengapa ini harus terjadi, hal-hal yang sangat pahit. Tentunya Ruth juga bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Saudaraku, ada dua pribadi yang ditunjukkan dalam kisah kitab Ruth, di mana Ruth yang dianggap sebagai orang Moab, orang yang tidak bertuhan atau orang bertuhan abal-abal, tapi menunjukkan iman sejati, di mana dia setia mengikuti mertuanya dan setia mengerjakan hal-hal yang harus dia kerjakan secara positif, tanpa berpikir atau tertipu terhadap situasi sulit yang sementara dihadapi, di mana pulang kampung dengan mertua yang tidak punya sesuatu apapun. Mertuanya mengalami keadaan yang sangat berat dan tidak bisa berpikir serta mengarahkan dia untuk mencari solusi. Ruth berpikir positif. Dia menemukan solusi menjadi seorang pemungut sisa-sisa gandum dan bertepatan di tanahnya Boaz, si orang kaya di tanah Bethlehem, yang rupanya adalah juga keluarga dari Elimelek yang punya hak untuk menebus tanah atau kekayaan yang sudah digadaikan oleh Elimelek. Saudaraku, kelihatannya kebetulan, tetapi sebenarnya tidak. Saya merenungkan hal ini di mana waktu Naomi bertanya mengapa ini harus terjadi, sehingga dia meminta supaya namanya jangan lagi dipanggil Naomi tapi panggil Mara, karena dikatakan dengan limpah aku pergi, dengan kosong aku kembali. Jangan sebut aku Naomi, sebut saja Mara, yang artinya kepahitan. Tetapi di sisi lain ada Ruth, seorang perempuan beriman yang dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus nantinya, yang menunjukkan kehidupan iman yang luar biasa terhadap situasi yang sulit. Ruth tidak bertanya mengapa Tuhan, tapi yang dia tahu adalah Tuhan. Saya kira, dan memang Ruth tidak tahu lagu Hatiku Percaya, tetapi dari kehidupan iman yang menunjukkan bahwa dia tipe orang yang hatinya percaya. Dalam kondisi yang sulit itu, Ruth pasti hanya bisa bilang bahasa imannya, hatiku percaya. Di dalam Ruth pasal 2 ayat 12, di mana Boaz ketika tahu bahwa Ruth itu orang yang luar biasa, yang telah melakukan hal yang sulit dipikir secara logika, lalu dalam bahasa iman Boaz memperkatakan perkataan iman yang terjadi secara progresif, menunjukkan tentang pimpinan Tuhan yang luar biasa bagi Ruth. Di dalam Ruth 2:12 mengatakan seperti ini, saudaraku, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ada tiga hal yang menunjukkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, yang tegar di tengah situasi yang sulit, seperti yang ditunjukkan oleh Ruth, yang tentunya berpengaruh nanti langsung kepada kehidupan Naomi. Yang pertama, yaitu Ruth tahu pembela sejati adalah Tuhan. Pembela yang berbuat sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Ruth, pembala sejati. Ada perbuatan baik yang dilakukan oleh Ruth dan wajib dibalas oleh Tuhan, dan pengertian seperti itu. Hukum tabur tuai dialami oleh Ruth.
Artinya saudaraku, apabila kita mendapat musuh, kita mendapat orang-orang menyakiti kita, berhadapan dengan hal seperti itu, maka pembalas itu adalah sebenarnya Tuhan. Itu Dia setara dengan apa yang kita lakukan, yaitu tidak membalas, dan Tuhan akan membalas. Tapi pada tingkatan yang kedua, Boaz menyampaikan bahasa iman yang sebenarnya sebagai sebuah bentuk kehidupan iman nyata daripada Rut, yaitu dan kepadamu kiranya dikaruniakan. Kata dikaruniakan itu berbicara tentang tindakan Tuhan melebihi perbuatan kita. Saudaraku, apa yang lakukan Tuhan kepada Rut juga dilakukan bagi kita. Secara ekonomi, secara jasmani, hal yang itu bisa kita sisihkan sementara, tapi itu pun terjadi dalam hidup kita. Tapi hal yang terutama yang menjadi sebuah karunia Tuhan ajaib bagi kita adalah keselamatan rohani, diselamatkan oleh Tuhan. Martin Luther menyerukan tentang 3 sola: sola scriptura, sola gratia, sola fide. Salah satu hanya oleh anugerah. Artinya kehidupan ini adalah sebuah anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Tadi kalau perbuatan baik yang dibalaskan, masuk pada fase lebih tinggi adalah dikaruniakan oleh Tuhan. Kiranya kepadamu dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Dan yang ketiga, lebih daripada itu, Rut adalah orang yang percaya pada Tuhan. Hatiku percaya, tetap percaya tengah kondisi yang sangat tidak mungkin. Berbeda dengan Naomi yang bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Rut tahu bahwa dia berlindung di bawah sayapnya Tuhan. Perlindungan sejati, sayapnya Tuhan. Suatu perlindungan yang kekal, yang luar biasa. Saudaraku, waktu saya kecil, saya senang pelihara ayam. Saya lihat bagaimana ketika ada burung-burung berterbangan di atas, anak ayam akan lari bersembunyi di bawah sayap daripada induknya, dan mereka merasa aman. Meski induk ayam itu kelihatan sakit, anak-anaknya tidak tahu. Yang mereka tahu adalah ada sayap yang aman untuk tempat mereka berlindung. Rut pasti adalah seorang beriman. Dia memiliki Mahlon, suaminya dari Elimelek. Bukan sekedar itu saja, tapi dia juga beriman, sehingga dia katakan kepada Naomi begini, bangsa mula bangsaku dan Tuhan mula Tuhanku. Itu suatu pengakuan iman Rut yang dikatakan bahwa dia sebenarnya benar-benar percaya kepada Allah Israel, satu-satunya Allah yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, saudara. Dan Rut mengalami satu hal yang luar biasa yang digambarkan oleh Boaz, yaitu berlindung di bawah sayapnya Tuhan, yaitu perlindungan yang sejati. 3 hal ini yang membuat kita bisa kuat seperti Rut, yaitu tahu bahwa perbuatan kita dihargai oleh Tuhan. Yang kedua, bahkan lebih daripada itu, kita dikaruniakan Tuhan hal yang luar biasa. Bahkan lebih tinggi lagi, bahwa hidup kita sesungguhnya ada dalam kedaulatan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini banyak hal sulit yang sementara kita alami. Banyak orang terus bertanya, mengapa begini? Seperti Naomi, mengapa harus begini? Aku pahit, aku sedih, mengapa Tuhan? Tapi kita belajar seperti Rut, perempuan luar biasa yang saudara akan temukan namanya dalam Injil Markus pasal 1 dalam garis keturunan Yesus. Dia ini dipakai sebagai keteladanan bagi kita. Di mana di balik kepahitan itu ada manis tersembunyi yang pasti Tuhan wujud nyatakan. Yang Tuhan mau adalah kita tidak tertipu dengan situasi seperti Rut. Kita terus berkarya apa adanya sesuai dengan talenta, tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Terus maju saudaraku, jangan tertipu dengan situasi. Tuhan bersama kita. Shalom.